Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini pembacaan hubungan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baiklah, langsung saja mari mulai. Ini dia. Ada energi dari The Tower, posisinya reverse. Oke, baik, ini bagus ya. Kemudian ada energi dari Five of Pentacles, kemudian ada energi dari King of Wands, reverse. Berikutnya ada energi dari Ace of Wands, dan kemudian ada di situ Queen of Pentacles. Oh, ini tuh kayaknya si pasangannya kamu di sana ya, itu tuh lagi resah, lagi gelisah. Atau bahkan bisa ya, sangat resah, sangat gelisah, sangat merasa kesepian, sangat merasa hampa, sedih gitu ya. Seperti kayak seseorang yang putus asa, sedang merasa tidak berdaya di sana gitu ya. Jadi kayaknya ini urusan percintaan dengan kamu adalah salah satu hal yang cukup mengusik ketenangan jiwa dari si pasangannya kamu ini. Nah kayak gitu. Jadi kayak merasa dia ditinggalkan oleh kamu, diacuhkan oleh kamu gitu ya, tidak berharga di matanya kamu gitu loh. Jadi bisa dia ya mengalami krisis eksistensi di matanya kamu. Perasaan dia nggak lagi disayang, nggak lagi dicinta gitu, tak lagi dibutuhkan oleh kamu di sana ya. Jadi lagi kecil hati dia di sini. Itu loh. Padahal dia pengen disayang sama kamu, dicinta sama kamu, tapi dia tidak mendapatkan treatment ya, perlakuan yang romantis dari kamu gitu ya. Dia justru merasa diabaikan ya, dicuekin sama kamu. Nah seperti itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dari si pasangannya kamu ini, itu tuh tidak, dia rasa tidak dia dapatkan dari dirimu gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini tuh posisinya 14 hingga 21 sangat butuh terhadap kamu gitu ya. Nah ini juga bisa model kebutuhannya dia bukan soal bagaimana perasaan cinta dan sayang dari kamu saja gitu ya, tapi jangan-jangan memang untuk beberapa seseorang ini tuh punya ketergantungan juga ya kepada kamu gitu. Misalnya ketergantungan secara finansial gitu ya. Nah, jadi selama ini mungkin kamu yo banyak sedikitnya kamu support dia ya untuk mengamankan situasi finansialnya dia, kamu bantu dia di sana gitu ya. Nah, jadi belakangan hari ini jangan-jangan bantuan dari kamu itu tuh tidak dia dapatkan kah? Atau boleh di situ tuh berkurang gitu ya. Dan ini tuh ya meresahkan dia juga gitu loh. Nah di sana, padahal ya selama ini bisa aja kamu adalah salah satu orang yang paling dia andalkan di luar dari dirinya dia. Nah ini juga bisa tuh ada isunya di sana. Itu ya. Jadi kayak tentang siapa kamu bagi dia, sebenarnya itu tuh penting gitu loh ya, penting. Nah di sana. Jadi jika barang penting ini dianggap seperti kayak tidak memberikan manfaat faedah ya, hasil seperti yang dia maui, nah inilah ya ada merasa kayak kecewa kah di sana gitu ya, ketakutan di sana gitu loh ya. Nah kalau untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi apa yang menjadi isunya dia untuk di saat ini, bisa-bisa dia kayak nggak paham juga ya cara terbaiknya itu tuh kepada kamu seperti apa, nggak paham dia gitu loh ya. Nah untuk membebaskan dirinya dia keluar dari isu-isu apapun itu, problem yang dia rasa sedang dia hadapi, dia nggak tahu gitu loh. Jadi kayaknya seseorang ini tuh merasa bahwa kamunya harus datang
sebagai penyelamat bagi dia, gitu. Misalnya, kalau dia butuh finansial dari kamu, mau ngomong terus-terusan untuk cepat ya kamu transfer dia sesuai dengan banyaknya uang yang dia butuhkan. Nah ini dia nggak tahu cara mintanya itu tuh baik-baik sama kamu seperti apa. Nah itu contoh aja ya, contoh. Nah di sana mau mencari dari tempat lain, dia putus asa sudah, nggak bisa dapat itu dari tempat lain, gitu. Nggak ada ini yang bisa, misalnya dipinjemin duitnya, misalnya kayak gitu ya. Atau ya kalau di ranah perkara merasa kesepian atau merasa kurang dicintai, butuhnya dia akan keromantisan dari kamu. Nah itu juga bisa, siapa sih yang mau romantis sama dia, hanya kamu aja kok, gitu. Mau dicari pun dari cewek lain atau cowok lain, kemana mau dicari, siapa yang mau mencintai aku dalam jangka waktu yang instan. Ketemu sama orang tiba-tiba langsung tiba-tiba orang itu tuh mau ngeromantisin aku, loh ya nggak mungkin juga. Nah kayak gitu dia ya. Nah jadi kayak sepertinya itu lagi kata Mari, bahwa apa yang menjadi kebutuhannya dia rasa tidak bisa dia dapatkan dari mana-mana atau dari siapa-siapa saja, hanya dari kamu doang, gitu loh ya. Jadi kayak posisinya itu tuh semacam dia punya penilaian sumber dayanya dia itu tuh terbatas, seolah-olah sumber daya satu-satunya dalam hidupnya dia adalah kamu saja, gitu. Yang bisa menenangkan hatinya dia ya kamu, gitu ya. Yang bisa membuat dia itu tuh merasa dicintai ya kamu, membuat dia merasa disayangi ya kamu, gitu. Membuat kebutuhan finansialnya dia itu tuh bisa beres ya kamu, misalnya. Nah seperti itu. Jadi ya lagi-lagi orang ini tuh boleh mengandalkan kamu ya untuk urusan ketenangan lahiriahnya dia, yaitu bentuk material, ataupun batiniahnya dia. Itu. Dan di sini tuh juga bisa ya isunya ke arah seksual, gitu. Nah jadi kayak ya mungkin adalah sensasi seksual yang wow dahsyat gitu ya, hot, bergairah, yang hanya bisa dia dapatkan dari kamu. Sementara mungkin kamu belakangan hari menolak entah dengan alasan apapun itu, kamu tolak ya, kamu tidak mau meladeni dia untuk pelepasan hasrat biologisnya dia. Nah ini juga bikin dia kemerungsung di sana itu loh ya. Mau ngeseks sama orang lain yo haram, misalnya kalau dia ini tuh suami kamu atau istrinya kamu. Mau ngerjain sendiri lu yo ndak puas misalnya ya. Di sana ya, jadi kayak ngerasa mentok gitu loh. Jadi ya tadi ya mungkin kan untuk atau ya hanya kamu yang punya gaya dahsyat seperti model-modelnya kitab Kama Sutra. Atau hanya kamu yang tahu di mana G-spotnya dia misal. Sorry ya, Mari ngomongnya agak vulgar, sorry. Nah, tapi ya memang bisa. Itu yang menjadi kebutuhan si kawan ini tuh dari dirimu, gitu ya. Di sana. Jadi kayak ini orang seperti lagi nggak bisa berkutik gitu aja lah. Lagi nggak bisa berkutik seolah-olah dia nggak mampu untuk membuat hidupnya dia itu tuh dalam kondisi baik-baik saja atas upaya usaha diri dia sendiri. Nggak bisa dia, gitu loh. Mau dia alihkan pun, misalnya nih ya, dia kangen sama kamu, katakan dia butuh diromantisin sama kamu, dia butuh dicintai sama kamu. Mau dia alihkan dengan cara ngebahagiain dirinya dia dengan jalan karaokean kah misalnya gitu ya, atau joget dompret di klub malam kah, atau untuk dibawa tidur saja kah, dia rasa itu bukan jalan yang tepat gitu loh, nggak menolong gitu ya. Nah jadi kayak hati yang kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja ini seperti itu penyakit dan kamu adalah obatnya, gitulah ya. Hanya kamu yang
dia pahami, dia ketahui dengan pasti gitu ya. Ya hanya kamu obatnya gitu. Hanya kamu kunciannya dia. Itu ya. Jadi kayak kalau dia merasa dia sedang berada di neraka, kamu adalah sosok seseorang yang bisa meniupkan kepada dia angin sorga. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi penting tentang kamu ini tuh penting bagi dia. Iya, karena Maria juga di sini tuh kamu juga lagi ndak enak hati ya sama si Yayang, tentang si Yayang bebeknya kamu ini, tentang hubungannya kamu dengan Yayang bebeknya kamu ini. Gitu. Ya. Nah, jadi juga sangat memungkinkan jika ada tindakan yang disengaja oleh kamu kepada dia. Gitu. Ya. Kayak seperti kamu merasa bahwa ya dia nggak perlu untuk disayang lagi sama kamu, dia nggak perlu lagi untuk dicintai sama kamu, dia nggak perlu lagi untuk diperdulikan oleh kamu, gitu loh. Jadi kayak seolah tentang dia ini tuh mau kamu anggap seperti ya tidak ada, gitu loh. Ya, tentang dia ya bukan urusannya kamu, soalnya begitu yang Mari tangkap dari energinya kamu ya. Jadi kayak kamu mau mengeluarkan si seseorang ini tuh dari hatinya kamu ini, gitu ya. Mau kamu kayak kamu paksa minggat dia dari hatinya kamu, dari pikirannya kamu. Nah, seperti itu, ya. Jadi kamu ya sangat amat mungkin berlaku diem gitu ya, silent treatment gitu ke Yayang bebeknya kamu ini. Walaupun dia ada, ya memang kamu cuekin dia gitu. Jadi kayak seperti kamu menganggap bahwa ya kamu harus tega gitu ya, beberapa. Ya kamu harus nggak pakai hati untuk menyangkut tentang dia. Gitu loh. Kayak kamu mau netralkan aja perasaannya kamu. Jadi sehingga kayak rasa iba lagi kosong ini di kamu. Empati simpatinya kamu kepada dia itu tuh lagi kamu bikin dalam mode off, gitu ya. Lagi kamu shutdown, ya. Lagi kamu shutdown perasaannya kamu. Jadi kalau kamu ngecuekin dia, iya kamu tega aja ngecuekin dia sampai berhari-hari misalnya gitu ya. Atau yang kayak ketika ya kamu mungkin sadar bahwa dia memang butuh banget bantuan finansial dari kamu contoh ya. Karena itu biaya makannya dia misalnya, biaya apalah gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang tanda petik kebutuhan dasarnya dia. Wah ini pasti gawat gitu kalau kamu pakai hati ya, kalau kamu pakai perasaan kamu pasti kesian gitu. Tapi di sini tuh kamu bisa udahlah urusan dia gitu ya. Nggak mau kamu kayak merasa kesian gitu loh ya. Walaupun kamu tahu dia akan panik tuh, dia akan nggak makan tuh misalnya. Tapi kamu udahlah nggak peduli. Maka tadi kata Mari kamu shutdown ya otot-otot kemampuan empati dan simpatinya kamu, rasa ibanya kamu gitu ya kepada si pasangannya kamu ini. Ya mungkin kamu ada juga duluannya tuh kecewa sama si dia gitu loh. Jadi bukannya kamu tidak mendasar ya. Kenapa kamu sikapnya seperti ini? Ini terutama kalau kalian itu tuh hubungannya sudah lama, sudah panjang, udah sekian bulan atau bahkan dalam hitungan tahunan gitu ya. Karena juga Mari lihat sikap yang seperti ini tuh kayaknya bukanlah tindakan yang spontan. Maksudnya bukannya kamu tiba-tiba aja kayak nge-shutdown hatinya kamu, perasaannya kamu kepada dia. Tidak. Tapi ini tuh sudah hasil dari perenungannya kamu, pertimbangannya kamu sekian lama gitu loh. Hanya saja baru saat-saat ini kamu melancarkan aksinya, mengambil tindakan nyatanya gitu loh. Ya. Jadi kayak ada pertimbangan-pertimbangan yang kamu anggap ini adalah pertimbangan yang bijaksana. Untuk paling tidak untuk bagi dirimu. Gitu lah. Jadi bukannya
hanya berdasarkan moodnya kamu aja yang lagi nggak merasa oke dengan dia, terus tiba-tiba udah aku lagi nggak mood, tak cuekin enggak, bukan kayak gitu. Mari lihat ya, entah kamu pernah merasa kecewa gitu loh, atau kamu pernah merasa terluka ya, benar-benar terluka dengan bagaimana sikapnya dia kepada kamu gitu. Karena energi Aquarius yang Mari tarik ini, kamu bukannya beneran pakai energi maskulin setiap saat setiap waktu kepada dia ya, kamu pakai perasaan untuk si seseorang ini ya, selama kalian bersama gitu loh. Jadi kamu membawakan hati ke si dia, makanya kamu kayak ngerasa sering sedih ya, sering merasa terbebani juga nih untuk beberapa. Kamu membiarkan masalahnya dia membebani dirinya kamu mengambil peran karena kamu pakai perasaan gitu, ih kasihan, kayaknya dia butuh nih aku nih gitu ya. Tapi itu tadilah ada alasan kejadian-kejadian yang kemudian memaksa kamu untuk berpikir ulang, merenungkan kembali bagaimana caranya kamu harus bersikap gitu ya. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang sebegitu spontan tiba-tibanya, tapi hasil sudah kamu merenung sekian lama gitu ya. Nah, kalau ternyata hubungan kalian ini tuh ceritanya PDKT gitu ya. Nah, PDKT ini walau dia sudah coba melakukan ini dan itu ke kamu, tapi nampak-nampaknya apa yang dia lakukan itu belum berhasil ya menyentuh kamu ya, belum berhasil untuk menggetarkan perasaannya kamu kepada dia. Nah, jadi Mari lihat kamu bisa aja kayak menolak dia gitu loh. Menolak dia. Jadi kalau untuk punya relationship yang lebih kepada kamu masih belum mau gitu. Ya karena dia belum ada keistimewaannya dia bagi dirimu. Nggak ada alasan, seolah-olah begitu ya. Nggak ada alasan kamu untuk membuka diri, mencoba menjalani relationship dengan dia gitu. Bukan hanya kayak berdasarkan apakah dia jelek, apakah dia miskin misalnya. Tapi caranya dia untuk menggait kamu itu tuh belum nyentuh hatinya kamu aja gitu ya. Masih gagal di sana. Nah, untuk kalian yang tadinya ngeklik video ini dengan pertanyaan ke si ceritanya orang yang pernah deket sama kamu tapi sekarang sudah agaknya merenggang hubungan kalian gitu, atau katakanlah ya misalnya kamu tadi nanya itu tuh kok tentang mantan gitu. Kalau ini ceritanya tentang mantan tadi niatannya kamu ngeklik video ini, Mari lihat gini, untuk di saat sekarang mau balik sama dia masih ogah ya, dirimu ya masih ogah. Jadi belum mau kamu untuk mencoba memberikan kesempatan kali sekiannya kepada hubungan ini untuk kamu jalani. Mari lihat kamu lebih kayak memilih untuk aku mah move on aja lah. Nah gitu. Ya, aku move on lah gitu. Nah di sana. Jadi ketika kamu memilih untuk move on, nampak-nampaknya untuk menghentikan langkahnya kamu itu tuh dia enggak punya cara gitu. Seperti dia tadi kata Maria, dia enggak berdaya, enggak tahu dia caranya kayak gimana untuk menghentikan langkahnya kamu mengambil jalan melepaskan diri dari berrelationship dengan dia gitu. Kalau kamu mah ya kamu bisa aja kayak beneran kayak enggak mikir ya tentang seperti apa bagaimananya ke depan gitu loh. Pokoknya setaunya kamu ya udah menjauh ya menjauh gitu. Udah berpisah ya berpisah gitu. Tapi si yang di Ono ya pasangannya kamu ini tuh waduh masih belum mampu dia ini tuh untuk move on. Belum mampu gitu loh. Jadi adalah kemungkinannya cerita mengakhiri relationship ini diduluanin sama kamu yang ceritanya itu tuh duluan membuka lembaran hidup baru. Ada potensinya ke sana. Tapi yang namanya manusia ya kan masih bisa berubah-berubah. Tapi ya itu tadi, jika dilihat dari energi saat sekarang bisa-bisa aja
Kamu yang duluan mengambil sikap cepat membebaskan kamu dari kisah masa lalu ini dengan dia gitu. Kalau si dianya masih sangat amat butuh waktu lagi gitu ya. Karena kata Mari kan, kamu itu tuh seperti yang paling tepat, yang paling pas, yang paling jos lah gitu ya. Seolah-olah ya kamu orang yang pegang kunciannya dia, kamu adalah obatnya dia, ya kamu barang penting lah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau mau untuk say goodbye dengan kamu, ya nggak bisa. Nah gitu. Lah sedangkan yang bukan ini ceritanya berpisah, kamu hanya katakan berpikiran aku nggak mau lagi seperti bagaimana aku yang dulu nge-treat dia. Itu aja udah ngasih dampak besar ya kepada dia. Apalagi kalau terlihat udahlah kamu minim aktivitas pemberian kepada dia ya. Sedangkan seperti itu aja sikapnya kamu sudah bikin dia kacau balau. Apalagi kalau memang ceritanya kamu kekeh untuk berpisah dari dia. Lu yo ancur mina. Ancur mina di sana. Gitu lah. Jadi kalau terjadi langkah hengkangnya kamu dari hubungan ini atau penolakannya kamu kepada dia, itu bukan satu cerita yang mudah ya untuk dihadapi sama si DE. Nggak mudah. Ada drama kacaunya juga itu si kawan, gitu ya. Nggak yang kayak walaupun kalian PDKT, udahlah lu nggak mau sama gue, ya udah gitu. Nggak bisa dianya kawan, nggak bisa. Jadi bolehlah di situ tuh memang dia udah kesungsung berat sama kamu, sudah berharap besar bahwa dianya itu tuh diterima oleh kamu. Allah lah, ndak totonya kamu memberikan fakta gitu ya, nihi-nihi sama dia. Hancur, kacau di sana gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Aries, berikut ada energi dari Virgo, di sana energi dari Pisces, Cancer, Gemini, kemudian Capricorn di sana, Sagittarius, Leo, Aries, dan berikut energi dari kaum Taurus ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.